batu jadi bahan bangunan. Oh, begitu ya. Banyak sekali pengetahuan yang dapat kita peroleh dari peristiwa meletusnya Gunung Merapi. Selain gunung meletus, bencana alam yang akan kita bahas selanjutnya adalah bencana alam banjir. Baru saja kita mendengar dan banyak sekali berita tentang bencana banjir yang terjadi. Kalian tahu di mana dan kapan? Itu tuh banjir Semarang tanggal 6 Februari kemarin sama banjir Jakarta lusanya tanggal 8 Februari. Terus ada juga prediksi dari BMKG yang bilang kalau Pulau Jawa ada potensi terendam banjir gitu, kecuali ke Jakarta. Betul. Sekarang apa penyebab terjadinya banjir? Penyebab banjir ya, karena banjir itu bukan bencana alam ya, mungkin bisa disebut juga bencana lingkungan. Ya, jadi itu pasti dari ulah manusia sih, atau man-made gitu. Misalnya dari perilakunya dia, tindakannya dia buang sampah di kali yang kayak umum banget gak sih itu terjadi di Indonesia gitu, yang kayak sungainya sampai mampet karena sampahnya baik banget. Padahal kalau misalnya itu dibuang di tempat yang semestinya, gak bakal tuh ada banjir gitu. Faktor apa saja yang menyebabkan meluasnya wilayah-wilayah langganan banjir? Yaitu akibat kepadatan penduduk, resapan air yang kurang, pengembangan wilayah permukiman yang masif, penataan kota yang masih belum sepenuhnya mempertimbangkan kaidah-kaidah ekologis, serta tumpang tindih kebijakan pengelolaan banjir dalam bentuk mismatch. Kebijakan seperti normalisasi, naturalisasi apapun namanya, akhirnya masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, faktor global juga berimplikasi besaran dampak banjir, seperti efek rumah kaca yang mengakibatkan peningkatan ketinggian muka air laut, sehingga aliran sungai sulit dialirkan ke muara. Jadi Jadi sinar matahari itu kan kembali lagi ke matahari lagi, jadi pantulkan, mengakibatkan pemanasan global, es di kutub mencair dan muka air laut itu bertambah gitu. Tentu saja banyak material-material yang bisa terbawa banjir. Misalnya lumpur, kerikil, batu, bahkan pepohonan yang tumbang akibat diterjang banjir. Lalu bagaimana kita menyikapi adanya bencana alam yang terjadi di negara kita ini? Adanya tahap siklus penanggulangan bencana seperti pasca bencana 1 atau tanggap darurat. Pada tahap awal-awal setelah bencana ini, masyarakat akan mulai berfokus menyelamatkan korban-korban yang bisa diselamatkan. Tim SAR atau Tim Search and Rescue yang bertugas mengevakuasi dan menyelamatkan korban akan berusaha menelusuri wilayah-wilayah yang masih mungkin terhadap korban selamat. Tahap inilah yang disebut tahap tanggap darurat, yang dilakukan tepat setelah kejadian bencana. Namun, tahapan ini tidak bisa terus-menerus dilakukan. Korban yang hilang tidak bisa selamanya dicari. Yang kedua, pasca bencana 2 atau rekonstruksi dan rehabilitasi. Tahapan ini merupakan tahapan yang muncul setelah tanggap darurat. Rumah-rumah mulai dibangun, begitu pula jalan, serta berbagai bangunan lainnya. Pasar yang tutup perlahan dibuka kembali, begitupun sekolah. Siswa berangsur-angsur masuk kembali. Kondisi masyarakat mulai berkembang normal seperti sebelum terjadi bencana. Namun, seperti yang telah disebutkan di awal, kembali seperti awal aja nggak akan cukup. Mereka harus mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana yang akan datang kembali. Yang ketiga, prabencana. Untuk menghadapi bencana yang akan datang, seluruh pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, perlahan belajar dari kesalahan kejadian sebelumnya. Berbagai tindakan yang tujuannya untuk meminimalisir korban jiwa mulai dilakukan, seperti membuat rumah anti gempa, atau bisa juga membuat rute atau jalur evakuasi. Pemerintah dan tim kebencanaan juga bisa melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang penanggulangan bencana kepada masyarakat, agar lebih siap dan siaga menghadapi bencana alam yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi, tsunami, banjir, atau letusan gunung api.
yaitu dengan melakukan beberapa hal yang sudah dianjurkan dalam siklus penanggulangan bencana alam. Harapannya, dengan melakukan hal ini, kerugian ataupun korban jiwa akibat bencana dapat berkurang. Maka dari itu, disebut dengan tahapan pra-bencana. Apa dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam banjir? Dampak banjir seperti masalah kesehatan, kerugian ekonomi, sulitnya air bersih, aktivitas warga terhambat, muncul korban jiwa. Jadi, apa kesimpulan dari peristiwa bencana alam yang sering terjadi akhir-akhir ini? Kesimpulannya, bahwa bencana alam dapat menimbulkan masalah baru bagi kehidupan masyarakat, seperti masalah kesehatan yang mengakibatkan berbagai penyakit, terganggunya roda perekonomian, rusaknya fasilitas umum, kerusakan lingkungan, dan trauma kejiwaan bagi para korban. Dari pembahasan kita tentang bencana alam, tentang wabah virus corona, itu bikin kita harusnya tetap bersyukur ya, karena bukan cuma susahnya aja, tapi kita juga bisa mendapat hal baik di dalamnya. Kita bisa saling tolong-menolong, meringankan beban sama kita, bahu-membahu, bukan cuma pemerintah aja, tapi masyarakat sendiri juga. Kita cuma bisa berdoa, semoga Tuhan juga melindungi dan menjaga kita dari bencana-bencana dan hal buruk. Oke, smart people, mungkin pembahasannya bisa kita stop dulu sampai sini. Kami mohon maaf bila ada kesalahan info atau hal-hal yang kurang berkenan. Bisa langsung komen aja untuk kritik dan juga sarannya. Semoga hal-hal yang kami sampaikan bermanfaat untuk smart people dan juga untuk kedepannya. Anyways, semoga kita masih bisa ketemu di kesempatan selanjutnya. Dan sampai bertemu di The Tea Time Podcast. Who doesn't love tea?